disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya ini kita baca dalam perumpamaan, ya. Kalau kita baca di dalam ini ya, dalam perumpamaan di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, kita menemukan ada 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada semua orang pada masa itu. Nah, sekarang sebenarnya perumpamaan itu apa sih? Sebenarnya ini seringkali kita dengar, tetapi perlu kita pahami, ya. Apa itu perumpamaan? Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Perumpamaan adalah suatu ajaran yang digunakan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani. Suatu ajaran yang digunakan sebagai sindiran halus kepada orang yang kurang percaya. Perumpamaan juga digunakan untuk membandingkan sifat atau tingkah laku yang benar dan yang salah. Perumpamaan bisa disebut sebagai tiruan atau contoh sesuatu yang sebenarnya, dan ini adalah contohnya. Ini adalah perumpamaan yang merujuk kepada sesuatu yang sebenarnya itu. Oleh karena itu di bagian awal, perumpamaan adalah suatu ajaran yang digunakan untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran rohani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam tema kita yang mengaitkan tentang jubah yang terbaik, maka ini ada di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang pertama, kita melihat di sana di dalam pasal yang ke-15 ini ada perumpamaan yang menyebutkan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu kemudian Yesus memberikan lagi perumpamaan untuk lebih mengajar lagi, untuk lebih memperjelas lagi supaya orang-orang bisa nangkap. Kalau sampai 3 kali diulang untuk hal yang sama, itu artinya penting. Ini artinya penting, Bapak Ibu. Nah, yang pertama Yesus mengajarkan tentang perumpamaan domba yang hilang. Maka kita lihat dulu yuk, biar lebih enaknya. Ini dia berbicara kepada orang-orang yang berdosa, kepada para pemungut cukai. Ayat 1 di situ dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lalu kemudian ada yang harus kita pahami. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh datang mencari Yesus, selalu saja ada para pengecoh-pengecoh yang menghalangi orang-orang yang sungguh-sungguh itu. Ayat 2 demikian dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima, ia di sini adalah Yesus. Katanya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Akibat daripada tanggapan reaksi orang-orang yang merasa benar ini, yaitu orang-orang Farisi, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak senang orang berdosa datang kepada Yesus, maka mereka bersungut-sungut. Lalu kemudian untuk membuka pemahaman, baik orang Farisi, baik ahli Taurat, termasuk juga memberikan peneguhan kepada orang-orang berdosa tadi, orang-orang pemungut cukai itu tadi. Maka Yesus memberikan perumpamaan. Yang pertama, dia kasih tahu begini. Ayatnya yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, ia tidak meninggalkan yang 90 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Bapak Ibu perhatikan, ini gembala ini menggambarkan tentang Yesus yang dia rela meninggalkan yang 99 demi satu dombanya yang tersesat.
Lalu kemudian dikatakan ayat 5, ini merupakan reaksi dan merupakan tekanan yang sama dalam setiap perumpamaan. Ayat 5 ini nanti kita bandingkan. Bapak Ibu perhatikan ya. Di ayat 5 dan 6, lalu kemudian ayat 9 dan 10, lalu kemudian ayat 20 sampai 24. Di sini kita melihat bahwa betapa dalamnya kasih Allah itu bagi setiap kita. Ini kita bicara tentang kasih Bapa. Ini bicara tentang kasih Bapa, berbicara tentang hati Bapa yang begitu luar biasa. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di bahunya dengan gembira. Bapak Ibu perhatikan, rasanya lebih bernilai yang satu sesat dibanding dengan 99. Kalau kita melihat di sini, sepertinya seperti itu. Lalu kemudian dia membuat pesta. Ini selalu diulang. Nanti ketika perumpamaan tentang dirham yang hilang, dia juga buat pesta untuk meluapkan sukacitanya. Lalu di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, dia juga buat pesta untuk meluapkan sukacitanya. Dan setibanya ia di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah aku temukan. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini berbicara tentang satu hal. Di ayat yang ke-7, Yesus menegaskan kepada setiap kita sekarang, pembaca sekarang, demikian juga kepada orang yang merasa dirinya benar pada saat itu, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, termasuk orang-orang berdosa yang datang mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia berkata begini, dan aku berkata kepadamu, ya, ini yang saya katakan tadi, gambaran tentang sesuatu hal yang asli, dan ini tiruannya. Perumpamaan ini adalah tiruan terhadap sesuatu yang asli. Ya, inilah yang asli itu adalah bagaimana hati Bapa kita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa dan bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah lewat perumpamaan ini adalah kesadaran dalam setiap hati kita akan perlunya Tuhan. Kesadaran akan setiap kita bahwa apa yang kau lakukan, berbaliklah dari hal-hal yang salah yang selama ini kau jalani sedemikian rupa. Kalau kau datang kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang bukan yang semestinya, berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Yesus, tetapi tujuannya bukan Yesus itu sendiri. Sekarang ini ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak datang ke gereja, setia ke gereja, melayani Tuhan, tetapi sebenarnya tujuan mereka bukan Yesus. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita bertobat. Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang dirham yang hilang, dirham ini adalah semacam mata uang yang sangat mahal pada saat itu. Kita lihat di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan kalau ia menemukannya, Bapak Ibu perhatikan, si yang mempunyai dirham yang hilang ini, dia mencarinya dengan cermat dalam setiap sudut-sudut kolong daripada rumah-rumah yang ada barang-barang di sini. Lalu akhirnya dia menemukan. Lalu Bapak Ibu perhatikan di sini dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil, Bapak Ibu, seperti yang tadi di dalam perumpamaan domba yang hilang, di mana ketika dia berhasil menemukannya, dia bersukacita, dia panggil orang, lalu dia berpesta. Lalu dia katakan,
yang memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah aku temukan. Lalu Bapak Ibu lihat pengulangan kembali dalam ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa, orang berdosa yang bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini dari dua perumpamaan yang kita baca, tekanannya adalah betapa pentingnya kita bertobat. Ketika engkau dan saya bertobat, di sanalah Tuhan bersukacita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak mau berubah, tahun berganti tahun, lalu kemudian hari berganti hari, semua hal, tetapi kita tidak berubah juga. Nah, di sini Tuhan tidak mengalami sukacita. Yang membuat Tuhan bersukacita bukan ketika kita menyanyi, bukan ketika kita melayani ke sana kemari, tetapi yang membuat Tuhan bersukacita adalah ketika kita memiliki hati yang bertobat. Ini bukan cuma kepada jemaat, ini kepada setiap orang yang percaya, termasuk pembicara yang ada di depan sini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Jadi dari dua perumpamaan yang kita lihat, kita bisa melihat bagaimana hati Bapa ketika dia menemukan orang yang bertobat, ketika dia menemukan orang yang hilang, dia bersukacita. Ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang berbalik dari cara-cara hidupnya yang salah, ketika ada orang yang berbalik bertobat dari cara pengiringannya kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan saya mau katakan satu hal. Jika Tuhan sampai bersukacita karena hidupmu, apa yang tidak Dia lakukan bagi kita? Apa yang tidak Dia lakukan bagi kita? Waktu itu kalau kita lihat pangeran Raja Qatar, ya, waktu Piala Dunia, dia senang sekali loh. Karena apa? Dia bisa melakukan perhelatan sepak bola dunia di tempatnya. Dia bisa mempertontonkan betapa hebatnya negerinya. Dan ketika Messi yang merupakan pemain terbaik juga dan juga timnya menang seperti itu, dia bersukacita. Lalu dia berikan jubah yang terbaik yang harganya 15,5 miliar. Bahkan mungkin deretan rokok ini pun juga harganya sama dengan selembar kain itu, Bapak Ibu. Ini bicara hal yang hebat, luar biasa. Ketika kita bisa menyenangkan Tuhan. Tadi ada lagu pengantar sebelum kita masuk firman. Ada itu kerinduanku yang menyenangkan. Tadi apa judul lagunya? Aku mengasihi Engkau Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah senang atas hidup kita, Dia akan melakukan lebih daripada yang bisa kau kerjakan. Amin. Dia akan melakukan lebih daripada yang bisa kau harapkan. Dia akan melakukan lebih daripada yang bisa kau doakan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan dan membuat Tuhan bersukacita, maka firman ini terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu harus diperhatikan bahwa hal yang paling penting di dalam firman itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang membuat Tuhan bersukacita. Akibatnya itu tadi yang di awal, Dia memberikan apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, dan apa yang tidak pernah muncul di dalam hatimu.
Seringkali kita hanya membaca bagian depannya, tetapi kita tidak concern kepada bagian yang belakangnya, yang merupakan kunci supaya bisa mengalami itu, yaitu apa? Mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lalu kemudian kita baca ayat 20-22. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita baca dulu ayat 20 ini. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memasuki tema kita yang berbunyi jubah yang terbaik, maka kita perlu melihat ini. Dari ayat 11 kalau saya baca, ini perumpamaan ketiga setelah perumpamaan kedua yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Bapak Ibu dibilangin satu hal, dibilangin sekali, lalu dibilangin sekali lagi, lalu sampai 3 kali. Kalau di dalam orang Israel ada namanya prinsip 3, Bapak Ibu. Ini berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Bapak Ibu perhatikan, Yesus dicobai berapa kali? 3 kali. Lalu kemudian ketika Petrus di pinggir danau Galilea, dan ketika dia dikasih makan oleh Yesus ikan bakar setelah Yesus bangkit dari kematian, di mana ketika itu Petrus dan teman-temannya pergi mencari ikan, kembali kepada aktivitas mereka sebelum mereka mengikut Yesus. Lalu Yesus memanggil mereka, lalu kemudian Petrus menyadari bahwa itu adalah Yesus. Maka dia segera melompat dari perahu sementara saudara-saudara yang lain mendayung. Dia melompat berenang sedemikian rupa saking sukacitanya. Lalu kemudian Yesus memberi mereka makan ikan bakar yang sudah ada. Bapak Ibu Saudaraku, sementara murid-muridnya mencari ikan, Yesus sudah membakar ikan untuk dimakan oleh murid-muridnya. Wow, ini adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu perhatikan di dalam Yohanes 22, Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saya mau tanya, berapa kali Yesus bertanya? 3 kali. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Di dalam Alkitab dan di dalam budaya Timur Tengah, 3 kali itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, jadi kalau sampai Yesus dalam Yohanes Lukas pasal 15 ini memberikan 3 perumpamaan untuk orang yang sama, dia berkata 3 kali perumpamaan, menjelaskan sesuatu yang penting. Intinya sama Bapak Ibu. Intinya sama di dalam apa yang tadi saya sudah katakan di ayat ini. Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat 5 dan 6, ayat 9, 10, ayat 20 sampai 24. Ini sama aja isinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau sampai Yesus berkata ya seperti itu, artinya ada hal yang sangat penting Bapak Ibu. Oleh karena itu, karena ini penting, jangan sampai engkau lebih bebal daripada orang Farisi, lebih bebal daripada orang ahli Taurat. Karena apa? Kepada mereka Yesus 3 kali ngomong hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini adalah ketiga kalinya Anda mendengar khotbah, ya kan? Ini minggu ketiga, ya kan? Ya, pastinya minggu keempat ini 3 kali. Bapak Ibu 3 kali dengar khotbah yang sama atau 4 kali? 4 kali. 4, ya. Berarti sudah 3 kali, melebihi apa yang di dalam Alkitab. 4 kali, bahkan minggu depan itu minggu ke-5, 5 kali Bapak Ibu Saudaraku dengar tentang jubah yang terbaik terus. Dan saya mau katakan ini hal yang penting, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Nah Bapak Ibu, saya baca dulu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, barangkali dalam 3 minggu sebelumnya, ayat ini juga yang barangkali disampaikan. Ya, mungkin Anda sudah mendengar ayat ini sudah tentunya 3 kali. Dan hari ini keempat kalinya dengan pembahasan yang mungkin berbeda dari pembahasan sebelumnya.
Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Lalu beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Ini di luar Israel. Cerita ini adalah cerita yang disetting di wilayah Israel. Artinya kalau dikatakan ke negeri yang jauh, ini sampai keluar Israel. Ya, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bapak Ibu perhatikan, ini adalah perumpamaan tentang Bapa di surga dan punya 2 anak, ya, seperti itu. Dan kitalah anak-anak itu, Bapak Ibu Saudaraku. Entahkah kita itu anak yang sulung, entahkah kita anak yang bungsu, tinggal kita lihat ke dalam hati kita nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita lihat di sini, kita bicara tentang anak yang bungsu, yang dia meninggalkan bapaknya dan pergi meninggalkan hadirat bapaknya. Kalau ini kita bicara tentang Tuhan, ini anak pergi meninggalkan Tuhan, lalu kemudian dia meninggalkan anugerah Tuhan. Dan saya mau katakan satu hal, setiap orang yang meninggalkan hadirat Tuhan akan berakhir dalam kelaparan, akan berakhir dalam bencana, akan berakhir dalam bencana, dan juga pada akhirnya kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku, timbullah kelaparan di dalam negeri itu, di negeri di mana yang tadi dia pergi jauh itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Di Israel nggak ada orang pelihara babi, karena babi itu najis, low koset, ya. Jadi ini bicara di luar Israel. Orang yang Israel itu nggak boleh berhubungan dengan babi, makan babi, Bapak Ibu. Dan sekarang orang ini disuruh bekerja untuk mengurus babi. Seorang anak raja, bangsawan, lalu kemudian dia meninggalkan bapaknya, ya, anak kerajaan ini. Kita ini semua adalah anak-anak kerajaan. Amin. Dan saya mau katakan, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kita meninggalkan persekutuan di mana Tuhan hadir di situ, Bapak Ibu Saudara, maka dengar baik, yang ini hidupnya mengalami kemerosotan dari seorang bangsawan, lalu kemudian dia disuruh kerja mengurus babi. Lalu kemudian dia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Makanan babi menjadi makanannya. Bahkan babi lebih berharga dari dia. Karena apa? Babi dia kasih makan ampas. Sementara ketika ia ingin makan ampas, dia nggak boleh makan ampas. Bapak Ibu Saudaraku, dia sudah jatuh dan mengalami kejatuhan yang lebih rendah dalam, seperti ada suara ini apa namanya, angin kencang di padang gurun. Oke. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kejatuhan yang dalam. Ini kejatuhan yang dalam. Seringkali orang tidak merasa kalau dia jatuh dan sudah jatuh dalam kejatuhan yang dalam. Dia masih merasa dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, ini bahaya. Lebih berbahaya dari perumpamaan ini. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini poin yang penting bagi anak yang hilang ini. Menyadari keadaannya dan dia berkata apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga. Makanya saya bilang ini adalah gambaran hati Bapa. Karena apa? Langsung mengaitkan ini dengan surga. Kalau tadi itu bicara tentang hal yang bersifat duniawi, domba dan gembala yang biasa saja. Lalu dirham juga tidak menyebut kata surga di sana.
dalam perumpamaan ini Yesus menyebut kata surga untuk menegaskan inilah keberadaan yang sebenarnya dari apa yang ingin dia sampaikan. Lalu kemudian dia berkata, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Ayat yang ke-20 yang kita baca tadi, yang kita baca sekali lagi yuk. 1, 2, 3 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka ceritanya dia berbalik, dia kembali. Apa artinya berbalik ini? Dalam perumpamaan yang pertama dan perumpamaan yang kedua, ini bicara tentang bertobat. Bapak Ibu Saudara, tekanannya adalah pertobatan. Maka dia bertobat dan dia pergi kepada bapaknya. Dan yang menarik di sini adalah ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Bapa kita. Saya membandingkan ayat ini ketika Yesus dan murid-muridnya. Ketika itu Yesus setelah dia memberi makan 5.000 orang laki-laki saja pada waktu malam itu, dikatakan bahwa Yesus pergi ke bukit sementara murid-muridnya menyeberang di Danau Galilea. Bapak Ibu perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-6, mereka dikatakan bahwa murid-muridnya ini sudah menyeberang. Lalu kemudian setelah jam 3 malam, ya kalau kita berangkat membaca perumpamaan itu, anggaplah mereka mulai berangkat itu jam 10 malam ya. Maka jam 10 malam sampai jam 3 pagi subuh, 5 jam mereka mendayung perahu. Tetapi mereka hanya mencapai 2-3 mil. Atau kita buat ini menjadi kilometer, maka ini sekitar 4,5 kilometer. Berapa lama? 5 jam. Dan dikatakan mereka itu diterpa, ditimbus oleh gelombang badai yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, di dalam kitab Matius dikatakan Yesus dari jauh di kegelapan malam, dari bukit, Yesus melihat dengan mata kemuliaannya, yang dimana tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dalam kegelapan sekalipun, dari puncak bukit sampai ke tengah, ya agak ke tengah danau itu, dia bisa melihat murid-muridnya kesusahan. Seperti itulah Bapa ini, dari jauh dia sudah lihat anaknya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang memperhatikan engkau. Sekalipun rasanya tidak ada yang peduli terhadap engkau, sekalipun rasanya tidak ada yang memperhatikan engkau, sekalipun kau merasa tidak ada yang melihat engkau, tapi sesungguhnya Dia Tuhan, Dia melihat engkau. Dia tahu kehidupan, Dia tahu apa yang sedang kau alami. Bahkan Dia tahu apa yang ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu, yang tak kau ucapkan kepada siapapun. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha Melihat. Saya suka kata ini dalam teks aslinya sebenarnya. Ya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu di sini ada kata yang saya tulis besar. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu kemudian setelah dia melihat, hatinya tergerak. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli, yang ketika kita melihat, Dia melihat keberadaan kita, Dia berkata rasain lu. Dia bukan seperti itu, tetapi Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia mengasihi engkau dengan kasih yang disebut dengan tergerak oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya bacakan ini kepada Bapak Ibu. Di sini katakan gini, hukam vehalak el abib bihiyoto ot raho raahu abi venikmeru rahamif. Ya, ini dia. Di sini nggak kelihatan, di sono kelihatan. Di sini semuanya warnanya sama.
Di situ makanya saya bikin beda sebenarnya. Ya, saya baca lagi. Rahamit al-laif hurats al-laif venafal ak sualaif venasali. Ya, venasali. Di sini Bapak Ibu Saudaraku, rahamai, ya, katakan raham. Rahamai. Ini adalah belas kasihan, ya, belas kasihan. Sayangnya di sini semuanya satu warna semua. Ya, ini beda warna saya bikin. Ini dari kata yang diterjemahkan oleh LI, itu tergeraklah oleh belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kata rahamai atau rahamti atau raham dalam bahasa Ibrani artinya sebenarnya banyak Bapak Ibu, tetapi saya ambil saja ini dari terjemahan Strong, ya, kamus Strong. Artinya mencintai, kasih yang dalam, belas kasihan. Tetapi akan saya jelaskan lagi ini dalam lebih luas lagi nanti. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih, belas kasihan secara garis besar yang lazim digunakan adalah kata hesed. Kasih yang maha tinggi, kasih dengan kualitas paling tinggi, kualitas paling sempurna. Nah, kata hesed ini, lalu kemudian kata raham yang tadi di dalam ayat yang tadi kita temukan, rahamai, ya, rahamti, ya. Ada dua kata dalam yang secara umum dalam bahasa Ibrani untuk menjelaskan kasih Allah. Tetapi kasih yang kalau kita katakan dalam bahasa Ibrani dari kata hesed, ini adalah kata yang sama dengan bahasa Yunani, yaitu kata agape. Apa sih kata agape itu? Kasih agape adalah kasih dengan kualitas paling tinggi. Kasih siapalah yang paling berkualitas? Ya, kasih Tuhan. Kita juga memiliki kasih yang paling berkualitas. Ketika kita mengasihi dunia melebihi apapun, itu sudah menggunakan kata agape, Bapak Ibu. Artinya agape ini bukan hanya saja digunakan untuk Tuhan, tetapi untuk dunia juga bisa. Ketika engkau mencintai dosamu lebih daripada apapun, maka itu engkau mengasihi dosa itu dengan kasih agape. Artinya apa? Dengan kasih yang paling maksimal, dengan kasih yang paling tinggi kualitasnya. Oleh karena itu, kepada siapa engkau memberikan kasih yang paling tinggi, itu agape. Dan Tuhan memberikan kasih yang paling tinggi kepada kita dengan memberikan dirinya sendiri. Ya. Lalu dikatakan, kata ini dalam PL dipakai untuk yang bersumber dari Allah. Kata ini tadi, hesed ini. Sekarang kita akan membahas tentang kasih raham. Bapak Ibu, raham ini dari sinilah muncul kata rahim. Ibu-ibu di sini boleh katakan, ya, yang sudah pernah mengandung atau yang hamil atau yang sedang hamil, ya. Ini persis gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Raham atau rahim ini sebenarnya ini dari kata raham tadi. Jadi diterjemahkan sebenarnya menjadi belas kasihan, tetapi sebenarnya secara literal kata raham ini artinya adalah rahim, Bapak Ibu Saudara. Seringkali Tuhan disebut Tuhan yang maha rahim. Ya, emang Tuhan punya rahim? Bukan. Maksudnya adalah Tuhan, kalau kita bicara tentang rahim dan janin, maka apa yang dirasakan oleh janin ini dirasakan oleh ibunya. Apa yang dirasakan oleh ibunya, janinnya juga ikut merasakan. Kalau janinnya sakit, ibunya juga merasa sakit. Kalau janinnya sedih, kalau ibunya sedih, janinnya pun ikut merasakan sedih. Kalau janinnya atau ibunya sukacita, ketawa-ketawa, para peneliti mengatakan janinnya juga ikut tertawa di dalam perutnya. Artinya apa? Dia rasa apa yang ibunya rasakan, dan ibunya rasa apa yang janinnya rasakan. Lalu kalau kita kaitkan ini dengan kasih Tuhan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Maka di sini kita bisa melihat betapa agungnya Allah yang engkau dan saya sembah. Dia rasa apa yang kau rasakan. Seperti seorang ibu merasakan apa yang dirasakan oleh janinnya. Seperti itulah Tuhan. Dia merasakan apa yang kau rasakan. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi sebelumnya ini, dalam ayat 20 ini Bapak Ibu Saudaraku, ini kata, nah sudah ada warnanya di sana tadi. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihatnya. Bahkan sebelum anaknya melihat bapaknya, bapaknya sudah melihat anak ini, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan yang dimaksud adalah bapaknya merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia tahu betapa hancurnya hati anaknya ini. Dia tahu betapa anaknya ini ingin kembali kepada dia. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau bertobat, maka engkau disambut oleh kasih seperti ini. Amin. Ini penting. Yang membuat Tuhan bersukacita bukan karena engkau membawa persembahan kolektif. Tuhan nggak butuh kolektif. Yang membuat Tuhan bersukacita adalah kau bertobat, kembali kepada Dia. Dan ketika engkau kembali kepada Dia, maka kasih rahim. Rahim itu adalah bagian paling istimewa. Di sanalah kehidupan itu bermula. Di sana bicara tentang pemeliharaan. Itu berbicara tentang perlindungan. Berbicara tentang Dia menjaga engkau. Berbicara tentang Dia memberikan yang terbaik. Nutrisi yang terbaik dari yang Dia ini. Dia berikan kepada kita. Bahwa rancangan Tuhan bagi kita bukanlah rancangan kecelakaan. Melainkan rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu, kau bisa merancang hidupmu, dan itu terbatas. Dan saya mau katakan, Tuhan merancang kau. Kita merancang hidup kita, paling hebat kita rancang hidup kita sampai berapa tahun ke depan. Sampai kita meninggal, sesudah kita pun tidak bisa merancang bagaimana cara mati kita. Ya, tetapi yang jelas, rancangan Tuhan bagi kita tembus sampai kepada kekekalan. Dia ingin engkau hidup dalam kekekalan. Nah, lalu kemudian belas kasihan itulah yang membuat Tuhan berlari, lalu kemudian merangkul. Bapak Ibu, ini penting dipahami. Tadi si anak ini dia kerja di peternakan babi. Dia bau kotoran babi, bau makanan babi. Dia kotor, dia tidak mandi entah berapa lama. Ini padang gurun Bapak Ibu Saudara. Dari jauh, bayangkan betapa dia baunya itu seperti ODGJ yang di pinggir jalan itu yang menjijikan. Tetapi dengan baik, Tuhan tidak melihat keadaanmu. Dia tidak peduli sejorok, senajis apapun dirimu. Yang penting adalah ketika kau mau balik kepada Dia, bertobat kepada Dia, maka Dia menyambut engkau. Dia menunggu engkau dengan kasih-Nya. Dia merasa apa yang engkau rasakan. Dia menurunkan derajatnya dari seorang bangsawan, dari seorang raja yang begitu terhormat, wangi, pakai jubah. Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak berkata ketika anaknya itu datang kepadanya, aduh ampun, bau banget kamu, jijik sekali kamu, mandi dulu sana. Enggak, dia tidak melakukan itu. Dia memeluk, dia mencium. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, orang yang paling baik dengan kita pun belum tentu bisa menerima kita seperti ini. Tetapi Bapa yang Maha Tinggi itu, Dia punya kuasa di atas segala kuasa. Dia menurunkan dirinya. Dia rasa apa yang kau rasakan. Dia terima apa adanya engkau. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan teman, dia melihat apa yang bisa dimanfaatkannya dari hidup kita. Tetapi Tuhan
bukanlah Tuhan yang mau memanfaatkan engkau. Dia adalah Tuhan yang mau memberikan kasih-Nya kepada engkau. Tidak peduli apa kelemahan, tidak peduli seterbatas apa engkau, tidak peduli apa situasimu, Dia mengasihi engkau. Dia mengasihi engkau dengan kasih rahmat. Sekali lagi katakan rahmat. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya merenungkan kasih ini, hati saya hancur. Betapa Dia Allah yang maha tinggi. Dia mau menerima kita. Dia menurunkan dirinya sedemikian rupa dan menjadi sama seperti kita. Dalam kenajisan kita, Dia telah memeluk kita. Dalam keterbatasan kita, Dia telah memeluk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini adalah kasih yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. 3 kali Dia memberikan perumpamaan tentang betapa pentingnya pertobatan. Dalam perumpamaan yang ketiga ini, Dia menjelaskan tentang betapa besarnya kasih. Ada banyak orang yang sering kali datang ke gereja, bahkan melayani, tetapi tidak memahami besarnya kasih Allah. Maka oleh karena itu, ketika kita menyadari betapa besarnya kasih Allah ini, maka ini juga yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Mungkin kita punya teman, hidupnya mengecewakan kita. Maka sebagai orang yang sudah mengerti kasih Bapa, baiklah kita juga memiliki kasih Bapa di dalam hidup kita. Biarkan kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita. Mungkin rasanya engkau dikecewakan, dikhianati dengan kejam oleh orang-orang yang tadinya kau kasihi. Dan memang kata orang bahwa memaafkan, mengampuni orang yang dekat dengan kita itu seperti minum empedu 1 gelas, dan minumnya tidak sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Betapa seret pahitnya itu, tetapi itu pun dilakukan oleh Bapa kita. Dia bahkan sampai mengorbankan dirinya bagi engkau dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh terinspirasi, harus terinspirasi dan mencontoh Bapa dengan kasih yang begitu hebat itu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi. Ini bagian yang pertama dari ayat yang akan kita bahas ini. Maka setelah kita memahami tentang betapa besarnya kasih Allah itu, ketika kita datang kepada Dia, maka kita lihat lagi tindakan yang selanjutnya daripada ini. Bapak Ibu perhatikan raham, ya, rahamaim, ya. Kata rahamaim atau raham ini merupakan gambaran kasih Allah yang luar biasa. Betapa Allah yang maha tinggi dan maha mulia itu mau merendahkan dirinya, mengasihi kita yang najis oleh dosa, memeluk, bahkan merasakan apa yang kita rasakan, seperti seorang ibu merasakan apa yang dirasakan oleh janinnya, dan dia mencium itu sebagai sebuah simbol betapa Dia mengasihi engkau dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita baca ayat yang ke-22. Di sini dikatakan, tetapi ayat itu berkata, kalau kita membaca Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebelum ayat ini, anaknya ini memberikan sebuah pernyataan. Kata ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Memang anak ini tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, dosa kita, apapun keberadaan kita, sebaik-baiknya diri kita, itu pun di hadapan Tuhan adalah sebuah hal yang kotor. Kalau kau merasa dirimu benar, sesungguhnya kau kotor sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebabnya Nabi Yesaya berkata bahwa kesalehan kami itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau menyombongkan kita ini baik,
Sesungguhnya di hadapan Tuhan kita ini najis, Bapak Ibu. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, anak ini berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa." Lalu kemudian ayat 22, tetapi, Bapak Ibu Saudaraku, kata tetapi dalam bahasa Indonesia adalah kata penghubung yang memiliki makna membatalkan atau mengalihkan perhatian kita dari kata sebelum tetapi kepada kata sesudah tetapi itu. Contohnya ini di sini. Anak ini berkata, "Aku telah berdosa dan segala macam." Artinya apa? Ini nggak penting. Dosa kita bukanlah penting. Dosa itu bagi Tuhan, dosa kita nggak penting. Yang penting adalah pertobatan kita. Sebesar apapun dosa itu nggak penting. Yang penting adalah kau mau berubah. Dan ketika kau mau berubah kepada Tuhan, ayat 22 ini dikatakan, lalu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik." Untuk masa sekarang harganya 15,5 miliar. Bapak Ibu Saudara, jubah bis yang dipakai oleh si Messi tadi. Zaman dahulu, ini jubah terbaik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah jubah yang merupakan gambar simbol kerajaan. Ini kan bicara surga, ya. Ini bicara simbol pemulihan. Dia menutupi hal yang najis tadi. Dia ini kan bau, bajunya sudah jorok, sudah kotor sedemikian rupa. Lalu jubah ini menutup ini semua hal yang kotor. Jubah itu seringkali di dalam Alkitab itu berbicara tentang kebenaran. Jubah kebenaran. Artinya apa? Kalau kau bertobat kepada Tuhan, maka dengar baik, sesalah-salahnya dirimu, kasihnya yang begitu dalam tadi akan membuat semua yang salah dalam dirimu dianggap benar. Dianggap benar. Kalau kita bandingkan apa yang saya sebutkan tadi dengan Yesaya pasal yang pertama, ayatnya yang ke-18, bisa dibacakan salah seorang? Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Silakan. Yesaya pasal 1 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Ya, sampai di situ dulu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu Saudaraku, ini harus kita pahami. Kata kirmizi itu dari kata crimson sebenarnya. Ya, itu adalah binatang yang dipakai untuk membuat pewarna pakaian berwarna merah seperti ini. Tetapi jika binatang ini masih hidup semacam ulat seperti itu, serangga, ini kalau kita injak, maka dari dalam binatang ini akan keluar warna merah dan juga kuning, persis seperti nanah yang menjijikkan. Kalau Bapak Ibu pernah bisulan, hanya orang-orang yang pernah bisulan yang dapat memahami ini. Begitu dipencet bisulnya, keluar darah nanah, begitu menjijikkan. Tetapi sekalipun menjijikkan seperti itu, Tuhan berkata bahwa akan menjadi putih seperti salju. Katakan salju. Kata salju ini dari kata selek, Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Ibrani. Dalam pemahaman beberapa kelompok yang berkaitan dengan salju, ya, khususnya di daerah-daerah tertentu, umpamanya di daerah Eropa atau di daerah ini, ya, salju itu merupakan simbol kesucian. Salju itu hanya ada di tempat yang tinggi, gunung yang tinggi. Bapak Ibu kalau lihat Nepal, daerah-daerah Nepal ini, pegunungan Mount Everest seperti itu yang senantiasa ditutupi oleh salju, itu merupakan simbol keilahian. Gunung-gunung yang tinggi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
salju ini berbicara tentang kesucian. Bapak Ibu Saudaraku, kita yang najis, maka dia ubah dengan jubah yang terbaik. Dia mengubah kita, memberikan kita simbol kesuciannya. Sehingga lewat hidup kita, mestinya kita hidup dan membawa kemanapun kita pergi dan berada, kita menampilkan kesucian daripada Tuhan. Dari pikiran kita, perkataan kita, dan juga bicara media sosial kita sekarang, postingan kita, itu harus menandakan kesucian Tuhan. Amin. Selanjutnya, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kain kesumba di sini adalah kain yang dimaksud pada zaman PL. Biasanya dulu belum ada pembalut wanita yang bermerek Laurier, Swing, apalagi ya macam-macam lah, James dan segala macam. Ya, saya hanya lihat di rumah yang dimiliki oleh istri saya. Dulu nggak ada begitu. Yang ada adalah mereka memiliki kain-kain yang seperti karung tepung terigu seperti itu, yang dipakai untuk menyimpan tepung seperti itu. Itu kain itulah yang dipakai untuk menampung darah haid seorang wanita. Bapak Ibu Saudaraku, dan itu tentunya ya tidak ada seorang wanita pun yang ketika dia datang haid dan umpamanya pembalutnya dia simpan, dia koleksi, dijemur seperti itu dan disimpan, dipajang. Enggak ada. Yang ada dibuang langsung ke tong sampah. Dan dengar baik, sesuatu yang layaknya dibuang. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, marilah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Tadi sesuatu yang najis, kita yang najis, kita semua, dia mau pakai Anda dan saya untuk menjadi simbol kekudusannya, simbol kesucian. Dan sekarang dia mengubah hidup kita. Ketika kita mau bertobat, dia mau hidupmu diubah dari seperti kain pembalut wanita kepada kain seperti bulu domba. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata shemer, wol halus, yang hanya biasanya jubah ini terbuat dari wol halus, bukan wol kasar. Wol halus yang hanya dipakai oleh raja-raja dan bangsa. Kau menjadi kebanggaan, kita menjadi kebanggaan. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah dalam arti makna jubah yang terbaik ditaruh, dipakaikan kepada kita. Dia ingin menjadikan kita sebagai kebanggaannya. Bagaimana caranya? Kau datang kepada dia. Terima kasih Allah yang begitu hebat, sehingga apa yang kau rasa dirasa oleh Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan rasa mestinya kita rasakan juga. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahkan kalau kita lihat di sini jubah merupakan simbol kehormatan. Namun dalam Alkitab seringkali dikaitkan dengan kebenaran. Sementara cincin, ya Bapak Ibu, nanti kalau kita perhatikan di dalam ayat selanjutnya bahwa dikatakan, lekaslah bawa kemari jubah terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Bapak Ibu perhatikan, gambaran pemberian cincin itu adalah bicara tentang pemberian kuasa. Bapak Ibu perhatikan, raja-raja pada zaman dahulu untuk memeteraikan sesuatu hal yang bersifat perintah atau hal yang penting, itu dia dengan cincin meterai raja. Ini bicara tentang dia memberikan engkau kuasa. Kalau engkau mau datang kepada Tuhan, engkau akan menerima kasih-Nya, kasih yang terdalam. Lalu kemudian dia memberikan engkau diubahnya hidupmu, seperti di dalam Yesaya 1 ayat 18 tadi. Dia mengubah hidup kita
Dia mengangkat kita sedemikian rupa. Dia memakaikan jubah kebenaran bagi setiap kita, sehingga kita menjadi kebanggaannya. Bapak Ibu, kalau saudara yang terkasih, ketika Bapak Ibu lihat gambar pertama tadi, ketika Messi dipakaikan oleh Pangeran Qatar itu, jubah itu, dia bangga kepada apa yang dilakukan oleh Messi itu. Bapak Ibu Saudaraku, dan saya mau katakan satu hal, kita nggak perlu berjungkir balik seperti Messi untuk mendapatkan jubah itu. Bukan karena apa yang kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Messi, karena dia berlatih sedemikian rupa, karena dia berprestasi, maka pangeran dari Qatar memberikan jubah kepadanya. Bukan, tetapi Anda dan saya, kita nggak melakukan apa-apa. Kita hanya perlu meresponi kasih Allah. Dia memberikan engkau jubah yang membuat engkau diangkatnya luar biasa. Amen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, engkau diberikan lagi bukan hanya sekedar jubah, tetapi engkau diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Kau punya kuasa atas hidupmu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu pandanglah sekarang, mulai dari sekarang ketika engkau pulang dari tempat ini, jangan pandang dirimu seperti kau datang tadi ke sini, tetapi pandanglah dirimu sebagai anak yang sudah dipakaikan jubah oleh Tuhan, yang sudah diberikan kasih yang begitu luar biasa. Dia mengasihi engkau, dan apa yang kau terima dari Tuhan, lanjutkan, sampaikan juga kepada orang-orang lain. Amen. Ada barangkali ada yang mengecewakan engkau, ada yang mengkhianati engkau. Jangan tanggapi dengan hal-hal yang bersifat kekecewaan seperti orang dunia, tetapi sampaikanlah kasih Bapa kepada mereka. Mereka layak menerima itu, seperti kita juga layak menerima kasih Bapa. Dan dengar baik, dan kau diberikan kuasa. Ada kuasa di dalam hidupmu. Di dalam mulutmu ada perkataan-perkataan kuasa, yaitu firman Tuhan. Dan lebih penting, bicara kebenaran jubah, ini bicara tentang kehidupan kita. Ada hal yang sangat penting yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat wahyu yang akan kita baca sama-sama di depan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya nanti Tuhan akan menyerahkan kita kepada sifat dan perbuatan kita. Kepada yang mau berbuat jahat teruslah berbuat jahat sampai kau akan menikmati kebinasaan. Tetapi kalau kau berbuat baik, kebenaran, teruslah berbuat baik dan benar, karena kau akan mendapat upah kebenaran itu. Amen. Dan dengar baik, setiap hidup kita harus bertanggung jawab. Sampai akhirnya kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Nanti kita akan dapatkan 2 hal. Mana yang kau pilih? Kau pilih berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, atau Tuhan berkata kepada setiap kita, endahlah daripadaku, dari hadapanku, hai kamu semua pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Anda datang ke sini bukan untuk manusia, tetapi Anda datang ke sini untuk Tuhan. Kau cari Tuhan. Saya mengatakan cari Tuhan. Jangan cari apa-apa. Ada banyak orang datang ke gereja mencari sesuatu yang berhubungan untuk keinginan dagingnya. Tapi saya mau katakan satu hal. Kau datang ke tempat ini, carilah Tuhan. Ketika kau mencari Tuhan, kau mendapatkan kasih Tuhan. Yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu kasih raham. Dia rasa apa yang kau rasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu ayat 12 kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Kembali lagi di sini kita diingatkan tentang jubah. Jubah itu adalah dalam konteks ini adalah kehidupan kita, perilaku kita. Jaga
perilakumu, jaga hidupmu. Bukan apa kata orang tentang hidupmu, tetapi apa kata Tuhan. Jangan dengar apa kata orang lain yang membuat engkau lemah, tetapi fokus kepada Tuhan, bahwa kita mau datang kepada Tuhan dan menerima kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Bagian terakhir. Nah, saat ini saya pikir tidak ada satu orang pun yang bisa membaca ini. Ya, saya terjemahkan saja. Ya, saya terjemahkan. Harapan saya kepadamu di tahun baru Imlek ini, Tuhan senantiasa memberkati kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Gong sifat saya. Mari kita bangun berdiri.